Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Respandri. Saya berasal dari Riau. Saya merupakan mahasiswa PPG kelas B tahap 4 tahun 2020 di Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini, Senin tanggal 14 Desember 2020, saya melaksanakan praktik uji kinerja di SMP Negeri 7 Kandis. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, alhamdulillah Bapak senang mendengarnya. Dalam kondisi pandemi ini kita harus tetap semangat belajar ya. Meskipun kita bertemu virtual seperti ini, tapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk belajar. Di masa pandemi ini, mari sama-sama kita menerapkan 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak dengan orang lain ketika kita berinteraksi. Sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita awali dengan doa. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Yang belum siap doanya diselesaikan sendiri ya. Nah, sekarang silakan kalian buka di WA. Bapak sudah mengirimkan presensi untuk daftar hadir ya. Ya, silakan sekarang. Apakah suara Bapak terdengar dengan Jelas Pak. Jelas Pak. Oke ya, kita siap untuk belajar. Siapkan buku-bukunya, referensi yang ada, karena sebentar lagi kita akan berdiskusi ya. Oke, untuk memupuk rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Merauke. Satu, dua, tiga. Dari Sabang sampai Merauke, sejajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih. Semoga dengan kita menyanyikan lagu ini menambah rasa kecintaan kita kepada bangsa dan negara kita. Amin. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. SMP 7 Berani tampil beda. siapa kita? Anak-anak, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya Pak, Ya, Anisma. pembelajaran kita minggu lalu mengenai interaksi sosial Pak. Oke. Masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan yang dinamis antara individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok dalam masyarakat. Terima kasih Anisma, betul sekali jawabannya ya. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu yaitu hubungan yang dinamis antara individu dengan individu,
individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok di dalam masyarakat. Nah, baik, hari ini kita akan belajar tentang proses sosial asosiatif dan disosiatif. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan cooperative learning start dan membaca dari beberapa referensi, diharapkan peserta didik mampu: 1. Menjelaskan pengertian proses sosial asosiatif dengan benar. 2. Menganalisis bentuk-bentuk proses sosial asosiatif dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan pengertian proses-proses sosial disosiatif dengan benar. Yang keempat, menganalisis bentuk-bentuk proses sosial disosiatif dengan benar. Yang kelima, membuat laporan hasil diskusi tentang proses asosiatif dan disosiatif dengan baik. Yang keenam, mengkomunikasikan hasil diskusi kelompok tentang proses sosial asosiatif dan disosiatif di Zoom meeting dengan baik. Nah, yang terakhir, menunjukkan sikap, serius, kreatif, dan tanggung jawab. Baik, sekarang kita akan mengadakan pretest. Silakan masuk ke Google, kalian ketik di situ www.joinquizzes.com. Anak-anak, pada kali ini kita akan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe START. Nah, di mana langkah-langkahnya ada 7. Yang pertama itu penyampaian tujuan pembelajaran, yang kedua pembagian kelompok, yang ketiga penyampaian materi pembelajaran, yang keempat kerjasama tim, yang kelima presentasi hasil kerja, yang keenam melakukan evaluasi, yang ketujuh memberikan penguatan atau hadiah. Nah, kemudian kita akan menggunakan pendekatan saintifik. Yang pertama kita akan melakukan mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan informasi, yang keempat mengolah informasi, yang kelima mengkomunikasikan. Nah, jadi pertama nanti akan Bapak tampilkan gambar, kemudian kalian rumuskan pertanyaan dari gambar yang kalian amati. Selanjutnya kalian baca buku, ya, referensi terkait pertanyaan yang kita rumuskan itu, dan kalian catat di kertas, ya, kalian catat. Kemudian kalian olah informasi itu di dalam kelompok diskusi. Nanti akan Bapak masukkan ke roomnya masing-masing. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke Zoom bersama, yaitu mempresentasikan atau mengkomunikasikan hasil diskusi. Oke, nah ini Bapak tampilkan sebuah gambar. Kalian perhatikan beberapa saat. Nah, kalian perhatikan 1 menit. Oke, perhatikan gambar itu. Nah, silakan dari gambar yang kalian perhatikan ini, yang kalian amati ini, kira-kira pertanyaan apa yang muncul di pikiran kalian yang bisa kalian rumuskan terkait materi kita hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan Rosida. Apa pengertian proses sosial asosiatif? Nah, baik. Apa lagi yang ingin mencoba? Saya, Pak. Ya, silakan dia. Bagaimana bentuk-bentuk proses sosial asosiatif? Ya. Oke.
Ada lagi yang ingin mencoba? Saya, Pak. Ya, silakan saudari. Apa contoh dari bentuk-bentuk proses sosial asosiatif? Baik anak-anak, kita sudah punya 3 pertanyaan ya terkait gambar yang kita amati tadi. Yang pertama, apa pengertian proses sosial asosiatif? Yang kedua, bagaimana bentuk-bentuk proses asosiatif? Yang ketiga, apa contoh dari bentuk-bentuk sosial asosiatif tersebut? Nah, yang kedua, silakan kalian perhatikan gambar berikut. Nah, dari pengamatan kalian tentang gambar ini, kira-kira pertanyaan apa yang muncul terkait materi kita? Saya, Pak. Ya, silakan Tia. Apa pengertian proses sosial disosiatif? Saya, Pak. Ya, silakan Londari. Bagaimana bentuk-bentuk proses sosial disosiatif? Nah, baik anak-anak, siapa yang pengen mencoba lagi? Saya, Pak. Ya, silakan Yesi. Apa contoh dari bentuk-bentuk proses sosial disosiatif? Oke, terima kasih. Oke, untuk gambar yang kedua, setelah kita amati, kita sudah mendapatkan beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, apa pengertian proses sosial disosiatif? Yang kedua, bagaimana bentuk-bentuk proses sosial disosiatif? Yang ketiga, apa contoh dari bentuk-bentuk proses sosial disosiatif? Nah, sebentar lagi kalian akan Bapak gabungkan ke dalam 2 kelompok. Nah, silakan buka LKTD-nya, LKTD yang sudah Bapak kirim di WA Group, karena sudah Bapak kirim tugasnya. Untuk kelompok 1, mengerjakan topik ini, proses sosial asosiatif. Ya, jadi kalian menjawab 3 pertanyaan ini. Iya, Pak. Untuk kelompok 2, tugasnya Iya, Pak. proses sosial disosiatif. Oke ya, sama dengan kelompok 1, kalian bisa menjawab pertanyaan ini, 3 pertanyaan yang sudah kita rumuskan. Nah, nanti kalian baca dulu ya, baca dulu bukunya, kemudian kalian catat jawaban dari pertanyaan ini. Nah, baru kalian diskusikan di kelompok ya, untuk jawaban terbaik.
Soal nomor 1, siapa yang menjawab? Dapat. Aku dia. Dapat Pak Jonathan. Dapat, Kak. Enggak dapat. Jawabannya apa Dapat? Proses sosial yang bersifat positif dan mengarah kepada persatuan. Iya. Nomor 2 ini siapa lagi yang menjawab? Udah, Tia aja yang jawab ya. Nomor 3 ini siapa yang menjawab? Dia. Jawabannya apa Jonathan? Kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Contoh dari kerjasama. Gotong royong, diskusi kelompok, dan rewang. Akomodasi, penyelesaian PHK karyawan, toleransi antar umat beragama, asimilasi, bakso dari Tiongkok lama-kelamaan diakui sebagai makanan orang Indonesia, dan akulturasi, Masjid Menara Kudus. Ayo teman-teman, siapa yang bisa jawab nomor 1? Nah, Diaulan. proses sosial yang mengarah kepada perpecahan. Oke, siapa lagi yang bisa jawab nomor 2? Saya. Iya deh ya. Bentuk proses ada 3. A. Persaingan merupakan proses sosial 2 orang atau lebih yang saling mencari keuntungan atau kemenangan tanpa memakai kekerasan. B. Kontroversi merupakan yang ditunjukkan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-bunyi oleh seseorang atau kelompok. C. Konflik merupakan proses sosial antara individu atau kelompok yang saling menentang, berselisih, atau saling menjatuhkan bahkan menggunakan kekerasan. Oke, kita lanjut lagi. Siapa yang bisa jawab nomor 3? Iya, Leni. Baiklah anak-anak, setelah kalian diskusi kelompok tadi, sekarang tibalah saatnya kita presentasi kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, kalian presentasikan apa yang kalian diskusikan tadi. Oke, tetap semangat ya. Baik, sekarang kita saksikan penampilan kelompok 1. Silakan perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas hasil diskusi kelompok kami tentang proses sosial asosiatif. Baiklah, langsung saja kita jawab pertanyaan dari pertanyaan 1 sampai 3, yaitu 1. Pengertian proses sosial asosiatif yaitu proses sosial yang bersifat positif dan mengarah kepada persatuan. Soal dan jawaban nomor 2, bentuk-bentuk proses sosial asosiatif. Jawabannya yaitu 1. Kerjasama. Kerjasama adalah usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. 2. Akomodasi yaitu merupakan suatu cara untuk menyelesaikan masalah tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. 3. Asimilasi yaitu pembaruan dan kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. 4. Akulturasi yaitu penyatuan budaya yang berbeda menjadi suatu budaya baru tanpa menghilangkan unsur dari budaya lama. Soal dan jawaban nomor 3.
Contoh dari bentuk-bentuk proses sosial asosiatif. 1. Kerjasama, contohnya seperti gotong royong, rewang, dan diskusi kelompok. 2. Akomodasi, contohnya seperti penyelesaian PHK karyawan, toleransi antar umat beragama. 3. Asimilasi, contohnya bakso dari Tiongkok lama-kelamaan diakui sebagai makanan orang Indonesia. 4. Akulturasi, contohnya Masjid Menara Kudus. Baiklah, kepada kelompok lain yang ingin bertanya dipersilakan. Terima kasih. Oke, itu tadi penampilan dari kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang siapa yang ingin bertanya silakan ajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Saya, Pak. Silakan, Anisma. Yesi ya, Yesi. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Berikan contoh lain dari kerjasama. Oke, silakan jawab siapa? Saya, Pak. Ya, silakan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kerjasama antara Desa Kandis dengan Desa Jambai Makmur untuk mensukseskan acara MTQ. Oke, gimana Yesi jawabannya? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke, baik. Siapa lagi yang ingin bertanya? Silakan. Apa perbedaan asimilasi dengan akulturasi? Ya, apa perbedaan asimilasi dengan akulturasi? Siapa mau jawab? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Bapak. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Asimilasi, terciptanya kebudayaan baru yang dengan hilangnya kebudayaan lama, sedangkan akulturasi terciptanya kebudayaan baru, hilangnya budaya lama. Oke, itu tadi jawaban dari kelompok 1. Gimana Bella, sudah bisa dimengerti? Sudah? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Nah, silakan Tia, tutup diskusinya. Baiklah, sekian presentasi dari hasil kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita saksikan penampilan dari kelompok 2. Silakan perwakilannya. Baik, Pak. Selamat pagi, teman-teman. Pagi. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai proses sosial disosiatif. Yang pertama, apa pengertian proses sosial disosiatif? Proses sosial disosiatif adalah proses sosial yang bersifat negatif dan mengarah kepada perpecahan. Yang kedua, bagaimana bentuk-bentuk proses sosial disosiatif? Bentuk-bentuk proses sosial disosiatif terbagi menjadi 3, yaitu ada persaingan, merupakan proses sosial 2 orang atau lebih yang saling mencari keuntungan atau kemenangan tanpa memakai kekerasan. Yang kedua ada kontravensi, merupakan rasa tidak suka yang ditunjukkan secara terangan maupun sembunyi-sembunyi oleh seseorang atau sekelompok. Yang ketiga ada konflik, merupakan proses sosial antara individu atau kelompok yang saling menentang atau berselisih, saling menjatuhkan, bahkan menggunakan kekerasan. Dan yang ketiga, apa contoh dari bentuk-bentuk proses disosiatif? Yang pertama ada persaingan, contohnya yaitu pertandingan bola voli. Yang kedua ada kontravensi, contohnya yaitu memfitnah tetangga yang tidak disukai. Yang ketiga ada konflik, contohnya yaitu tawuran antar pelajar.
Baiklah, kepada kelompok lain yang ingin bertanya kepada kelompok kami persilahkan. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, selanjutnya silakan kepada kelompok 1 yang ingin bertanya kepada kelompok 2. Baik, Pak. Ya, itu Tia dulu ya. Baiklah. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2, yaitu bagaimanakah cara berkompetisi atau bersaing dengan baik? Oke, pertanyaannya bagaimana cara berkompetisi atau bersaing dengan baik? Nah, silakan perwakilannya siapa? Silakan Leni. Oke, gimana? Dia sudah mengerti dengan jawabannya? Oke, selanjutnya masih adakah pertanyaan? Saya, Pak. Ya, silakan Jonathan. Pertanyaan saya adalah bagaimana caranya agar kita terhindar dari konflik? Ya, pertanyaannya dari Jonathan, bagaimana caranya kita agar terhindar dari konflik? Nah, silakan siapa yang mau jawab? Saya, Pak. Siapa ini? Wulandari ya, silakan Saya, Pak. Wulandari. Silakan Wulandari. Cara agar kita terhindar dari konflik yaitu kita harus saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia dan saling membantu satu sama lainnya. Oke, baik. Tadi jawaban dari kelompok Bang. Nah, gimana Jonathan? Sudah bisa dipahami? Ya, Pak. Oke, terima kasih. Silakan Anisma tutup diskusinya. Iya, Pak. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memberikan pertanyaan kepada kami. Sekian hasil presentasi kami. Kami akhiri, selamat pagi. Pagi. Ya, itu tadi kita sudah berdiskusi, sudah kita saksikan penampilan dari kelompok 2, dan kita juga sudah melaksanakan tanya jawab antara kelompok 1 dan kelompok 2, atau tanya jawab antara kelompok dengan kelompok 1. Baik, di sini Bapak ingin merangkum materinya. Nah, yang pertama, proses sosial asosiatif yaitu proses sosial yang bersifat positif yang mengarah kepada persatuan. Sementara untuk bentuk-bentuknya terbagi menjadi 4. Yang pertama kerjasama, yang kedua akomodasi, yang ketiga asimilasi, yang keempat akulturasi. Nah, yang kedua proses sosial disosiatif yaitu proses sosial yang mengarah kepada negatif, ya, proses sosial yang bersifat negatif yang mengarah kepada perpecahan. Nah, ini dibagi menjadi 3. Yang pertama persaingan atau kompetisi, yang kedua kontravensi, yang ketiga konflik. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Bapak. Ya, kalau tidak ada berarti kita mengerti ya. Baik anak-anak, siapa yang mau mencoba untuk menyimpulkan materi kita hari ini? Saya, Pak. Silakan. Baiklah, Pak. Saya akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama ada proses sosial asosiatif. Proses sosial asosiatif merupakan proses sosial yang bersifat positif dan mengarah kepada persatuan. Bentuk-bentuknya ada 4, yaitu pertama kerjasama, kedua akomodasi, ketiga asimilasi, dan keempat ada akulturasi. Yang ketiga ada proses sosial disosiatif. Proses sosial disosiatif ini merupakan proses sosial yang bersifat negatif dan mengarah kepada perpecahan.
Dan yang keempat, bentuk-bentuk proses sosial disosiatif yaitu terbagi menjadi 3. Ada persaingan, kontravensi, dan konflik. Luar biasa Anisma, terima kasih sudah membantu kita untuk membuat kesimpulan hari ini. Nah, selanjutnya untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang materi kita hari ini, maka kita akan mengadakan post test. Seperti di awal tadi, silakan masuk kembali di Google, kalian ketik quizzes.com. Anak-anak, kemarin Bapak sudah mengirim beberapa jurnal terkait materi kita hari ini ya, proses sosial asosiatif dan disosiatif. Silakan kamu pilih salah satu, kemudian kamu buat resume ya. Resume itu kamu buat di kertas label folio. Lambat-lambatnya hari Sabtu sudah dikirim ya ke WA saya. Ini menjadi tugas pribadi atau tugas individu. Oke anak-anak, setelah Bapak nilai dari penampilan 2 kelompok tadi, maka Bapak sudah mendapatkan kelompok terbaik ya hari ini. Itu ya mereka yang aktif ya, mereka yang saling mengisi. Nah, Bapak putuskan untuk kelompok terbaik adalah kelompok kelompok 1. Oke, tepuk tangan. Ya, untuk kelompok 1, ya untuk kelompok 1 mendapatkan poin 50 tambahan untuk nilai ulangannya. Nah, kemudian jangan khawatir, kelompok 2 juga mendapatkan poin tambahan. Ya, kelompok 2 mendapatkan poin tambahan 30 untuk tambahan nilai ulangan. Baik, sekarang tibalah saatnya kita untuk merefleksi atau muhasabah ya. Kita menilai bagaimana pembelajaran kita hari ini, apa kelebihannya, apa kekurangannya, atau kalian menyampaikan hal-hal yang kalian sukai dari pembelajaran ini, atau juga bisa kalian menyampaikan apa saran-sarannya agar proses pembelajaran kita lebih baik untuk kedepannya. Ya, siapa yang mau mencoba? Ayo Pak. Ya, silakan Tia. Kesan yang saya dapatkan ketika belajar dengan Bapak yaitu merasa sangat senang karena pembelajaran yang Bapak berikan sangat mudah dimengerti dan pembawaan dalam mengajar tidak membosankan, sehingga kita lebih giat lagi untuk belajar dan memahami materi yang telah Bapak berikan. Ya, sarannya gimana nih sarannya apa? Sarannya semoga kedepannya kita bisa belajar dengan tatap muka seperti biasanya ya, walaupun sekarang terhambat karena COVID-19. Iya, ya. Amin. Semoga kita bisa di Januari depan kita bisa tatap muka seperti biasa dan belajar seperti biasa. Terima kasih Tia. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan Risma. Kesan yang saya dapat pada pembelajaran pagi hari ini, saya sangat senang dan bergembira belajar dengan Bapak karena
Materi yang telah Bapak berikan kepada kami sangat mudah dipahami dan sangat mudah dimengerti, sehingga kami lebih jelas atau lebih lagi mendalami tentang pembelajaran yang Bapak berikan kepada kami. Adapun saran ke depannya agar menjadi yang lebih baik lagi dan kita bisa belajar seperti biasa lagi dan belajar seperti efektif yang tahun lalu yang kita lakukan. Ya, terima Sekian, kasih. Pak. Ya, terima kasih Anisma ya. Sama pendapatnya dengan Tia tadi ya. Ya, sama-sama senang dan juga sama-sama berharap kita bisa tatap muka seperti biasa. Dan Bapak rasa itu harapan kita semua ya, kita bisa bertatap muka seperti biasa ya. Mudah-mudahan corona ini cepat berlalu. Dan Bapak juga mohon maaf ketika lama mengajar Bapak yang mungkin ada kesalahan, mohon maafkan ya. Iya, Pak. Kita akan selalu berbuat yang terbaik untuk dan kita agar kelak kita menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Untuk pertemuan selanjutnya jangan lupa kalian baca tentang lembaga sosial. Nah, dengan kalian membaca sehingga nanti kita ketika pertemuan kalian tidak bingung dengan materi yang telah kita bahas ya. Jadi kita minggu depan adalah lembaga sosial. Oke, untuk mengakhiri bulan kita hari ini, marilah kita akhiri dengan rasa syukur ya. Semoga dengan kita bersyukur kita selalu menjadi hamba yang bertakwa. Tuhan, nice. Ya silakan dia pimpin temannya untuk bersyukur. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita bersyukur. Bersyukur mulai. Bersyukur selesai. Ya, terima kasih dia. Baik, sekali lagi Bapak mohon maaf atas kekurangan. Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.